Semuanya udah mulai mendekati Natal ini. Tadi seperti kata Iyo di Manado, babi-babi lagi panik nih. Mereka lagi cari kostum sapi. Buat yang ngerti, yang enggak, enggak apa-apa. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Setiap saat kami berkumpul di dalam hadirat-Mu bersama dengan saudara-saudara kami adalah satu kesempatan yang luar biasa yang kami tidak pandang sia-sia ya Tuhan. Roh Kudus, kami minta hari ini biar Engkau boleh membawa hati kami, pikiran kami ke dalam hadirat-Mu. Dan buka hati pikiran kami supaya kami boleh mengenal perkataan firman-Mu, boleh dikuatkan. Dan biar kami boleh berubah. Tujuan kami untuk mengenal dan membaca firman-Mu adalah supaya kami bisa mengaplikasikan, bisa melakukan, bisa menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami tidak di sini untuk pengetahuan atau sekedar pewahyuan yang indah, tapi kami ada di sini supaya kami bisa taat, melakukan firman-Mu, menjadi berkat buat sesama dan menyenangkan hati-Mu. Dan hari ini kami mau nyatakan bahwa hati kami siap, pikiran kami fokus hanya kepadamu. Kami mau menawan setiap pikiran dan perasaan yang bukan daripada Engkau. Engkau mau menundukkan di bawah kaki Yesus. Nah, hari ini Tuhan, hamba mau nyatakan bahwa iman akan bangkit di tengah-tengah umat-Mu. Dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah-tengah kegersangan ataupun tantangan ataupun penderitaan. Pengharapan yang daripadamu akan membawa umat-Mu terus naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita siapkan firman Tuhan sama-sama. Saya mau melanjutkan apa yang kita sudah bahas selama 1 bulan di belakang. Bagaimana Anda tahu bulan November kita mulai memasuki seri yang berjudul Gratitude sama Generosity. Atau hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan ucapan syukur dan juga kemurahan hati. Ya. Dan kita akan lanjutkan terus sampai memasuki Natal karena saya rasa Natal adalah saat yang tepat untuk mempelajari mengenai karakter daripada Tuhan, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan yang murah hati. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai dengan membaca ayat utama yang kita mulai baca di permulaan daripada seri ini dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Itu bunyinya begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Nah ini kalau dalam bahasa Inggrisnya saya pakai paraphrase dari The Message. Itu luar biasa sekali, bunyinya dibilang the world of the generous gets larger and larger. Dunia dari orang yang murah hati itu semakin besar dan semakin besar. Tapi the world of the stingy, dunia dari orang yang kikir atau pelit, itu akan menjadi semakin kecil dan semakin kecil. The one who blesses others is abundantly blessed. Mereka yang berketetapan untuk memberkati orang itu akan semakin diberkati. Those who help others are helped. Mereka yang menolong orang akan juga mendapatkan pertolongan. Curses on those who drive a hard bargain, blessing on all who play fair and square. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. The world of the generous, jadi dunia orang yang murah hati itu akan semakin besar dan semakin besar. Ini yang menjadi iman kita semua. Kita percaya bahwa memberi itu bukan mengurangi. Tetapi memberi justru memperbesar dan memperlebar. Ini di dalam matematikanya Tuhan. Ya, jadi kalau di dalam matematikanya manusia itu mungkin lebih seperti pizza slices gitu ya. Kalau dikasih 1 slice ya kurang 1 slice. Tapi kalau di dalam matematika Tuhan memberi itu berarti multiplikasi. Semakin memberi itu dilihat dari sudut pandang menabur benih kalau di dalam firman Tuhan. Jadi semakin Anda menabur benih, semakin Anda akan mendapatkan hasil. Jadi saya mau mengajak kita semua hari ini mungkin tema yang kita udah sering dengar. Saya sendiri jadi orang Kristen udah sering banget dengar khotbah ini, sering mengkhotbahkan ini. Tapi
Saya berdoa hari ini biar pemahamannya boleh jadi baru lagi buat kita, disegarkan lagi supaya kita nggak santai, supaya kita nggak merasa, oh saya sudah tahu, tapi biar boleh ada pewahyuan yang baru. Karena hidup kita terus berjalan, jadi biar firman Tuhan juga terus hidup, berkembang di dalam kehidupan kita. Ada beberapa prinsip yang kita sudah tekankan selama seri ini. Yang pertama, kita belajar bahwa puncak daripada ekspresi rasa bersyukur kita itu adalah dalam bentuk generosity. Ya. The ultimate expression of gratitude is generosity. Kita nggak bisa bilang, oh ya I'm grateful, tapi in the end, pada akhirnya orang akan dikenal apakah benar dia itu bersyukur, itu dari bentuk kemurahan hatinya. You can confess that you are grateful all you want, but if you're not generous, you're not really grateful, because generosity is the ultimate expression of grateful heart. Itu yang kita pelajari. Yang berikutnya kita juga belajar bahwa kalau kita mau belajar mengenai generosity itu sumbernya dari Tuhan. Our God, jadi when you confess, when you want to know about generosity, you must begin with the recognition that our God is a generous God. Gitu. We're not original when it comes to generosity. We're not original. God is the originator of generosity. Jadi bukan asalnya tuh dari kita, tabiat atau sifat dasar. Kita dilahirkan dari awal udah menggenggam. Anak kecil nggak perlu diajarin dari bayi, begitu lahir itu selalu no, mine. Gitu. Anak saya begitu lahir, I think kata kedua yang dia pelajari itu adalah mine. Gitu. Selain pertama no, itu kedua mine gitu. Ya kan? Nggak perlu diajarin tuh. Itu nggak perlu diajarin, udah bisa sendiri, betul nggak? Jadi kita nggak original di dalam generosity. Kita jadi generous pada saat Tuhan mengubah hati kita. Dia adalah the author and the originator of generosity. Jadi our God is a generous God and generosity begins with God. Jadi nggak mungkin kita bisa truly generous kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Saya mau melihat bahwa dialah sumber dan dialah awal daripada hati yang bersyukur dan hati yang murah hati. Ini yang kita pelajari. Jadi penting buat kita untuk kita selalu melekat kepada Tuhan, untuk kita selalu mencari wajahnya, hadiratnya, karena kita ini seperti bejana yang bolong. Tanpa dia, kita cuma bergantung sama apa yang ada di tangan kita dan tidak lama lagi itu akan habis. Tapi bersama dengan dia kita punya sumber yang tidak akan pernah habis. Bapak Ibu, yang kita pelajari juga adalah bahwa kalau orang ini punya generosity problem, itu hampir pasti akarnya itu adalah karena tidak mengerti firman Tuhan. Jadi the gospel is the heart of God. Injil itu adalah hati Tuhan, luapan daripada emosi dan perasaan dan hati Tuhan. Jadi orang yang punya problem terhadap murah hati, hidup murah hati, itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal hati Tuhan atau mengerti daripada gospel. Almost always the roots of generosity problem is tied into the gospel problem. They don't really understand. They don't understand the gospel in its entirety. Gitu ya. Jadi makanya sulit buat mereka. Sama halnya seperti nggak bisa orang katakan dia pengikut Kristus tapi dia benci saudara-saudarinya, nggak bisa. Di dalam 1 Yohanes dibilang barang siapa mengaku dia pengikut Tuhan tapi membenci saudara, dia adalah pembohong dan tidak ada kebenaran di dalam hatinya. Same thing. You cannot confess to be a Christian, followers of Christ, if you live for yourself, if you are stingy, if you're not generous. Then it means you don't know what you are saying. Kamu tidak mengerti. Sama seperti saya bilang, oh aku adalah beruang. I don't know what I'm saying gitu. Saya bukan beruang gitu loh. Ya kan? You can say, but you can say 10,000 times still doesn't make it who you are. Anda bisa bilang saya mobil sampai mati gitu. Anda tetap bukan mobil gitu loh. Jadi seperti inilah orang yang mungkin dia merasa dia cukup murah hati, tetapi kalau dia tidak benar-benar mengerti Injil Kerajaan Tuhan, minggu lalu kita belajar bahwa kemurahan itu bukan cuma material generosity, tapi juga relational generosity. Jadi generosity bukan hanya memberi dalam bentuk material, tapi juga memberi dalam bentuk pengampunan. Ya, nah ini poin berikutnya yang kita pelajari juga bahwa we are most like God when we are generous. Kan kita goalnya adalah menjadi serupa seperti Kristus gitu ya.
Dan kita pelajari dalam Alkitab adalah bahwa we are most like God when we are generous. Kita ini sangat mirip dengan Tuhan tuh pada saat kita ini murah hati, gitu ya. Minggu lalu ngomongin tentang relational generosity. Sebenarnya lebih jelas, we are most like God when we are generous in forgiving. Halo? Kita ini sangat mirip dengan Tuhan pada saat kita bermurah hati di dalam mengampuni. Kita belajar bahwa basically forgiveness is canceling debts. Itu ada ayatnya ya di dalam Lukas pasal 17 itu Lukas 17, kemudian di dalam mana ini ayatnya? Di dalam Matius pasal 18 itu Tuhan Yesus jelas ngomong gitu, yang terbesar mengampuni itu, generous in forgiving itu is a virtue yang sangat besar gitu ya. Dan Matius 18 itu murid-murid tanya, Tuhan yang terbesar itu siapa sih di kerajaan surga? Gitu ya. Sama Tuhan Yesus dijawab, tapi dijawabnya invertly, terbalik. Dia jawab sesuai dengan nilai dunia, tapi dibalik sama dia. Tuhan bilang yang terbesar dunia bukan yang kaya, tetapi justru yang rendah hati. Yang terbesar di dunia bukanlah penguasa, di kerajaan Tuhan bukan penguasa, tapi hamba. Yang terbesar di dunia, terus gitu sampai akhirnya puncaknya Matius 18, Tuhan Yesus bilang, yang terbesar itu adalah orang yang bisa mengampuni. The greatest in the kingdom are those who are great in forgiving. Jadi we are most like God when we are generous. We are most like God when we are generous in forgiving, in particularly. Gitu. Jadi makanya ini adalah hal-hal yang kita tidak bisa kesampingkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Anda bicara generous, itu artinya a readiness to give more than is necessary. Jadi suatu kesiapan untuk memberi lebih daripada apa yang layak. Jadi lebih dari cukup. Dan hari ini saya mau lanjutkan, saya mau beri judul yang pembahasan saya hari ini yaitu The Grace of Giving. Ya, The Grace of Giving. Kata grace ini artinya adalah a virtue atau a morally good character or behavior that is coming from God. Jadi sebuah kebenaran atau karakter ilahi atau kualitas moralitas yang berasal daripada Tuhan. Itulah grace. Jadi hari ini kita mau bicara mengenai the grace of giving. Dan saya mau setiap daripada Anda itu mendengarkan ayat ini dengan hati yang terbuka, karena kita ini mulai masuk ke masa Advent, yaitu berbicara mengenai Natal. Natal berbicara mengenai Yesus. Tidak ada saat yang lebih tepat untuk belajar mengenai bermurah hati, kasih anugerah, dan memberi selain daripada bulan Natal. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, we're not original when it comes to generosity. Bukan kita pemula pencetusnya, tapi Tuhan. Yang mulai dengan kemurahan hati itu adalah Tuhan. Karena Dia yang pertama kali memberi. Ya. Saya mau ajak Anda untuk buka sama-sama dari kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10. Bisa baca ayat yang ke-10 dan ke-11. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Dibilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, siapa itu aku? Yesus. Aku datang supaya apa? Mereka mempunyai, so that they may have. Iya kan? So that we may have, He's got to give. So that we may have. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa? Segala kelimpahan. Ayat 11 dibilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Jadi yang pertama memberi itu bukan kita. Jangan GR. Yang pertama memberi itu adalah Tuhan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. We're not original when it comes to generosity. God is the originator of generosity. Especially in the season of Christmas. It's about the generosity of God who first give to us. Yang pertama kali memberi itu adalah Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 ini di dalam kitab Passion bagus sekali dibilang begini. A thief has only one thing in mind.
Agendanya iblis cuma satu. He wants to steal, slaughter, and destroy. Mencuri, membinasakan, dan menghancurkan. But I have come to what? Dia bilang, I have come to give you. I have come to give you everything in abundance. More than you expect. Life in its fullness until you overflow. Ayat 11 bilang, I am the good shepherd who lays down my life, apa? As a sacrifice. First, he come to give. Number two, he come to give sacrificially. So, bayangin ya, Tuhan bisa menciptakan dunia dengan berkata-kata, betul? In the beginning, that was the world was in void, nggak ada bentuk, betul kan? And Tuhan ngomong apa? Let there be light. Langsung terjadi, Tuhan bisa melakukan sesuatu tuh dengan berkata-kata. Dia nggak perlu ngangkat badannya dari singgasananya dia atau His presence. Tapi untuk memberkati Anda dan saya, dia harus datang, dia harus turun ke dunia. Dia bukanlah seorang Tuhan yang memberkati dari jauh. Di dalam kitab Yohanes dia bilang, the word become flesh and dwell among us. Firman menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dalam bahasa paraphrase-nya, the word become flesh and move into our neighborhood. Luar biasa ya. He inconvenient himself, and not only that, he sacrificed his comfort so that we may have. We're not original when it comes to generosity. We get it from him. Sama seperti Anda dan saya semua, karakter kita ada karakter dasar dan ada karakter bawaan because we were nurtured. Kita dibesarkan oleh orang tua kita. That's not original. We learn it from someone else. Anger and joy is actually a learned response. You learn it from somewhere else. Makanya firman Tuhan bilang, be wary of your companion. A good companion can nurture good behavior, but a bad companion can corrupt good character. But, we learn it from somewhere else. In this case, we learn it from God because we were born with a tight fish. But it was God who said it is more blessed to give than to receive. Ya, kalau di dalam terjemahan yang lain lagi dibilang begini, di dalam Living Translation, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. My purpose is to give life in all its fullness. I'm the good shepherd lays down his life for the sheep. So, jadi kita learn ini, our God is a generous God. And not only that, He's not only generous, but specifically He's a giving God. He's a giving God. Kadang-kadang kalau kita dengar kata generosity, itu kita cuma pandangannya cuma karakter gitu ya. Oh, dia orangnya murah hati. Tapi you need to understand specifically his level of generosity is in the area of giving. And when he give, he's really into it. He commit himself to give. Jadi if you have problem toward giving, kalau Anda sebagai orang Kristen punya problem memberi, berarti Anda nggak benar-benar mengerti hati Tuhan atau Injilnya. You don't really understand His heart. Dari ayat ini kita belajar 3 hal yang saya mau tekankan lagi kepada Anda. Ya. Yang pertama, our God is a generous God who give abundantly to His church. Yang kedua, not only abundantly, He give continually to the church. Dan yang ketiga, He give sacrificially to the church. Come on, Rochester City Blessing Church, this is your God. This is the God that we worship. Kalau Anda kira-kira idolanya seperti ini, kira-kira Anda pengikutnya seperti apa? Ini yang lagi fenomena di luar nih kan apa? Ada angkatan perang yang lagi in banget nih, tahu kan ya? Tahu nggak? Jangan aja. Namanya BTS Army. Itu orang yang mengaku BTS Army, ya kira-kira mirip lah dengan mereka dandanannya, betul nggak? Oh iya dong, you become like who you worship, betul nggak? If you're worshiping, ya pasuran ya kira-kira ya potongan rambutnya mirip pasuran lah gitu loh, iya kan? If you're worshiping BTS ya mirip-mirip lah, warna kuning atau apa gitu ya. Kalau saya mau worship BTS udah nggak keburu. Karena ukuran pakaiannya mereka cuma cukup buat satu kaki saya doang.
Jadi udah terlambat buat saya gitu. Pengen sih jadi anggota army, cuma udah lewat pendaftarannya buat saya. Tapi my point to you is, you know, you become like who you worship. So if this is the picture of the God that you worship, that you confess to believe, and you confess to give all your life, do you dare compare yourself to this? Kira-kira Anda seperti ini nggak? I mean, Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak punya problem memberi loh. Kalau Anda punya problem dalam memberi, gitu, semua orang bisa bilang dia generous. Tapi pada saat diminta, apakah dia akan memberi? Dan Tuhan kita Allah yang memberi abundantly, dia memberi continually, dan dia memberi sacrificially. Kita nggak perlu berusaha jadi Tuhan. Tapi paling tidak kita punya kemiripan dengan Tuhan kita. Punya nilai yang penting buat dia harus penting juga buat kita. Ada amin semuanya? Ini Tuhan kita. Ini Tuhan di hari Natal. Ini Tuhan yang kita rayakan di hari Natal itu Tuhan yang seperti ini. Makanya generosity ini pas banget kita omongkan mengenai di hari Natal. Oke? Coba kita buka sekarang. Saya mau sambungkan dengan gereja mula-mula di kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Sebelum Anda baca, Anda tahu nggak di Alkitab ini ada, Anda tahu Alkitab adalah buku janji? The Book of Promises, betul? Tahu di Alkitab ada berapa banyak janji? Yang jelas buku Alkitab ini bukan janji seperti kata Rinto Harahap ya. Janji-janji tinggal janji. Gitu ya. Buku Alkitab ini isinya ada 7.000 janji. 7,000 promises. 7,000 promises. And every promise has a premise. Ada kondisinya. Dan di dalam Alkitab ini, tema utama adalah love. Dan love itu is giving, bukan getting. Kalau getting itu namanya lust, bukan love. Ya kan? Dan dari semua tema yang di Alkitab ini, yang paling penting, resonansinya paling besar itu mengenai giving. Bukan getting. Di Alkitab kata believe dipakai 272 kali. Kata pray dipakai 371 kali. Siapa di sini yang suka berdoa? Wah, Pak Suron, gereja Anda tidak suka berdoa, Pak Suron. Ya. Penting nggak berdoa? Penting. Ya kan? Believe penting? Penting. Kata love? Waduh, what is more important than that? 714 kali di Alkitab. Kata give di Alkitab itu 2152 kali. 2152 kali. Di Alkitab kalau diucapkan sekali, katanya satu titik aja nggak akan jatuh tanpa digenapi, betul ya? Firman Tuhan adalah ya dan amin. Bumi langit akan berlalu, firmannya tetap untuk selama-lamanya. Satu kata aja itu udah penting, betul nggak? Ini 2152 kali dikatakan give. Ya Anda bisa ngerti yang saya maksudkan, if you have problem in giving, usually you have gospel problem. You don't understand His word. You don't understand His heart. Oke, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama, kita baca sampai ayat yang ke-5 aja lah. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Anda bisa tandai ini. Ya ini ayat yang luar biasa. Inilah kira-kira secuplik gambaran mengenai dinamika daripada gereja mula-mula dulu ya. Gereja mula-mula. Nah, saya mau berikan sedikit background dari ayat yang kita baru baca ini. Ayat ini dituliskan pada saat Paulus itu sedang dalam perjalanan misionarisnya dia yang ketiga. Paulus tuh ada 3 kali missionary trip ya. Dan di dalam
penulisan yang 2 Korintus ini, Paulus nih sedang dalam perjalanan ketiga untuk mengumpulkan sumbangan finansial yang harusnya diberikan kepada gereja induk di Yerusalem dan Yudea yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan. Jadi ini adalah offering yang sebenarnya sudah di-pledge dari setahun yang lalu, tapi ya kan it takes time to collect it ya. Jadi Paulus dalam perjalanan misinya dia kumpulkan untuk dibawa ke Yerusalem dan Yudea, karena pada saat itu Yerusalem dan Yudea ini sedang mengalami kesulitan gitu ya. Dan di sini Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, sebenarnya dia menegur karena ternyata gereja yang di Korintus ini tidak melakukan apa yang mereka sudah janjikan. Itu ya. Jadi di lain pihak gereja-gereja yang non-Yahudi itu adalah gereja Gentile churches. Jadi kan kalau Anda tahu di dalam Kisah Rasul itu ya dikatakan kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun kepadamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu ya kan. Jadi dari Yerusalem is the epicenter of the Jewish people. Kemudian bangsa berikutnya neighboring, Samaria itu kan blasteran gitu ya, nggak murni Yahudi. Kemudian sampai ujung bumi ya suku-suku lain. Nah, gereja Makedonia ini tidak murni Yahudi, ini adalah blasteran campuran gereja di Filipi, di Kolose, semuanya itu sebenarnya di luar. Jadi mereka ini adalah gereja yang dikatakan Gentile churches. Gentile itu artinya non-Jew, tapi mereka ini punya satu nilai yang luar biasa. Jadi the Gentile churches ini they felt indebted, mereka merasa berhutang kepada the mother church atau gereja di Yerusalem dan Yudea, dan karena mereka sadar kalau bukan karena gereja di Yerusalem, mereka tidak bisa menjadi penerima kasih anugerah atau keselamatan. Karena gereja dari Yerusalem yang melayani mereka. Ya luar biasa ya. Jadi ini coba kalau dibaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-15, mungkin saya baca bahasa Inggrisnya aja ya. For you see the believer in Macedonia and Achaia have eagerly taken up an offering for the poor among the believers in Jerusalem. Jadi mereka dengan semangat dan excited mengumpulkan offering. Ayat yang ke-27. They were glad to do this. They were glad to do this. Ini sesuatu yang mereka lakukan dengan sukacita. Because they feel they owe a real debt to them. Karena mereka merasa sangat berhutang. Since the Gentiles receive the spiritual blessings of good news. Karena gereja-gereja non-Yahudi ini mereka mendapatkan kabar baik, itu ya, kabar baik, berkat rohani, yaitu kabar baik dari orang-orang percaya di Yerusalem, from believers in Jerusalem. They feel that the least they can do in return is to help them financially. Mereka merasa bahwa paling sedikit yang mereka bisa lakukan adalah mereka harus membantu secara finansial untuk mensyukuri apa yang sudah dilakukan dari gereja. Bapak Ibu, belajarlah prinsip yang simple, sederhana, tapi penting banget dari ayat ini. Dan ini saya ajarkan kepada anak-anak saya, sebagaimana ini diajarkan oleh orang tua saya juga, dan ini diajarkan di dalam firman Tuhan. Jangan pernah melupakan orang yang sudah berjasa dalam hidupmu. Jangan pernah melupakan orang yang sudah pernah menolong kamu. Sekalipun mungkin saat ini kamu tidak memandang mata dengan mata. Mungkin hari ini kamu tidak sedang dalam hubungan yang baik. Dalam kehidupan saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, saya ada sampai hari ini karena ada banyak orang lain yang menolong saya. Dalam bahasa Inggrisnya, I'm standing on somebody else's shoulder to be where I am now. Dan saya berketetapan, siapapun mereka dan dimanapun mereka saat ini, nama mereka tidak akan pernah saya hapus dari buku saya. Ini nilai yang menurut saya alkitabiah. Kita hidup di dalam kultur di mana every man for themselves. Kalau boleh sikut kiri, tendang kanan, yang penting kamu naik. Saya nggak mungkin lupakan sampai hari ini gereja Rochester City Blessing sampai hari ini bisa ada hari ini karena siapa? Ya tentunya karena Tuhan, tapi saya tidak mungkin melupakan orang-orang yang dulu unselfishly help whenever we are no one. Young pastors with 2 kids, with just 1 kids waktu itu. Istri saya lagi hamil
anak kedua, Kayla, nggak punya apa-apa. Waktu kita mulai di sini kita nggak mulai dengan ambil offering, enggak. Kita cuma meeting sama-sama. Saya nggak pernah lupa. Dulu ada leader kita, Pak Berti dan Ibu Shirley, dan juga di sini Oma Mona. Itu kita nggak pernah ambil offering, tapi waktu pulang itu mereka selalu, ini pastor, cari kantong, ini pakai sweater nggak ada kantong. Jangan tante, jangan. Bukan itu maksud kita. Kita tidak di sini buntakan itu, tapi mereka, no nggak bisa, ini harus. Kita nggak ada hari ini kalau bukan karena mereka. Dan saya tidak akan pernah lupakan itu. Pak Raymond dan Ibu, dan ada banyak lagi yang lain. Itu ya. Pak Berti dan Ibu Shirley, Pak Berti sudah almarhum, Ibu Shirley belakangan mereka sudah tidak bersama-sama dengan kita, tapi saya tidak akan pernah lupakan kebaikan mereka. Saya tidak akan pernah lupakan. Sekalipun I don't see eye to eye with them, but they play their parts. Inilah nilai daripada kemurahan hati dan nilai daripada orang Kristen tuh harusnya begini. Jangan terus berantem lupa. Kayak dulu nggak pernah, siapa ya gue nggak kenal. Itu bukan nilai Alkitabiah. Ini orang Makedonia. Mereka benar-benar sadar, mereka sangat berhutang kepada gereja di Yerusalem. Padahal mereka gereja miskin. Tetapi mereka tidak mau melupakan siapa yang sudah berjasa, memberikan mereka berkat rohani, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau bukan gereja Yerusalem, mereka tidak mengenal kasih anugerah Tuhan. Jadi, dengar baik-baik, jangan pernah melupakan orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Itu bukan kualitas dari orang-orang, orang yang melupakan orang yang pernah berbuat kebaikan kepada orang itu bukan kualitas daripada Kristen atau kualitas firman Tuhan. Orang yang bergantung kepada firman Tuhan tidak akan pernah melupakan orang yang pernah menolong dia. Dunia ini kan ngajarin gini, saya dulu dibesarkan dengan prinsip orang tua bilang, jangan berutang budi sama siapa-siapa. Iya kan? Menurut saya itu tidak Alkitabiah. I'm sorry mom and dad, but ya betul kita jangan merepotkan orang lain, tetapi in reality kita ini tidak bisa ada sampai ini kalau bukan karena budi baik orang lain. Anda berani katakan bahwa Anda hari ini ada di sini karena kehebatan Anda sendiri? Orang Amerika kan gitu, pull yourself with your own bootstrap. Itu bukan gospel, itu isolationist. Kenapa dia tidak mau hutang budi sama orang lain? Supaya dia nggak bisa diatur, supaya orang lain nggak bisa atur-atur dia. Supaya dia bisa hidup sebagaimana dia senang hidup. Supaya dia bisa hidup semaunya dia. Nggak, kita ini tubuh Kristus. Pada saat tangan kanan mulai decide untuk gua mau merdeka dan lepas dari badan, apa jadinya? Nggak bisa, kita saling membutuhkan. Kalau kepala pusing yang mijet itu tangan. Kepala nggak bisa terus gini-gini sendiri. Self massage on. Nggak bisa. Tangan. Nggak ada cerita. Lu mau segagah apapun lu butuh orang lain. Are you listening? In fact, you wouldn't be where you are now. Had it not been because other people who opened the way for you, pay for you, make the way for you. And for the most of us, they are called parents. Makanya jangan kurang ajar sama orang tua. Mungkin mereka nggak tahu banyak tentang BTS seperti kalian. Tapi nggak ada mereka, lu nggak hidup. Orang tua saya pakai WhatsApp aja sering banget nge-forward berita-berita yang ya saya lebih pintar lah dari dia, tapi ya jangan sombong gitu lah. Nggak ada, sure you are smarter than them now, but without them you wouldn't be where you are now. Jangan sombong. Jangan pernah lupa sama orang yang pernah menabur di dalam dirimu. Nah makanya pada saat yang sama, kalau gereja Makedonia tidak pernah melupakan kebaikan dari gereja di Yerusalem, karena gereja di Yerusalem yang menolong mereka, saya mau ajak Anda juga, kalau Anda sudah diberkati di gereja ini, jangan pernah melupakan kebaikan atau pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan melalui gereja ini. Orang Makedonia bilang, katakan, the least that they can do is to do in return is to help them financially. Halo?
Is it okay to talk about this? Is it okay to talk about giving financially in the church? If you have problem with that, then you don't read the Bible. Anda nggak tahu, nggak baca firman Tuhan. Karena di firman Tuhan, saya jarang sebenarnya boleh dihitung. Ada rekamannya kok, berapa sering saya ngomong mengenai giving financially di gereja. Tapi saya rasa ini adalah saat yang tepat buat kita untuk mengingatkan ini. Karena kalau saya tidak mau mengingatkan ini kepada Anda ingat di kitab Maleaki, dibilang, jangan merampok Tuhan. Ingat itu? Mengenai hal persepuluhan, persembahan yang lain. Anda tahu nggak sebenarnya yang kita rampok itu apa? Yang kita rampok bukan uangnya. But if you hold your tithing and offering from giving it to the Lord, actually what you rob is God's opportunity to bless you. Pada saat Anda tidak melakukan itu, Anda ini sedang merampok kesempatan Tuhan untuk memberkati Anda. Waktu zaman kita masih baru mulai itu, terus saya diberikan itu offering dimasukkan di kantong, itu kan rada risih rasanya gitu ya. Saya, enggak, jangan. Dalam perjalanan, Tuhan tegur saya. Kenapa kamu tolak pemberian mereka? Kalau kamu tolak, kamu ini sedang menolak kesempatan saya untuk memberkati mereka. Kamu terlalu sombong untuk menerima, karena kamu pikir kamu bisa sendiri. Kita nggak bisa begitu dalam kerajaan Tuhan. What you rob is actually God's very opportunity to bless you. You rob yourself of the opportunity for God to bless you. Jangan seperti itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ada amin? Gereja Korintus ini Anda lihat ini baik-baik. Jadi apparently gereja Korintus ini ada gereja yang sangat kaya, progresif, modern, berhasil. Gereja yang benar, tetapi mereka ternyata tidak ambil bagian, tidak menggenapi janji mereka yang waktu Paulus dan para gereja mengumpulkan decide to collect offering buat gereja di Yerusalem setahun yang lalu. Mereka nggak lakukan itu. Padahal mereka nggak kekurangan. Jadi the Corinthian church, despite their prospering state, apparently were not doing their part. Mereka nggak ambil bagian. Sementara, nah ini coba lihat. Itu sebabnya Paulus menuliskan kepada mereka dengan membandingkan dengan komparasi dengan example daripada gereja Makedonia yang di tengah-tengah kemiskinan mereka yang amat sangat, itu mereka memberi dengan melimpah-limpah. They gave generously. They gave. Coba Anda baca lagi. Ini di dalam, kembali ke 2 Korintus pasal yang ke-8. Coba Anda lihat. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. We want you to know about the grace of God that has given, the grace that God has given the Macedonian churches. Makanya saya judulkan The Grace of Giving. Paulus bilang, hey listen, Corinthian church, I want you to know about the grace that God has given to the Macedonian church. Orang yang murah hati itu berarti orang yang sudah mendapatkan grace. Dia tahu grace itu apa. Karena grace itu artinya unmerited, undeserved. Sebenarnya gue gak berhak tapi diberikan. Orang yang sudah pernah mengalami seperti itu, dia tahu dia murah hati, dia tahu ini bukan milik dia. Makanya dikatakan graceful. Hey listen, Corinthian church, I want you to know about the grace God has given the Macedonian church. Ayat 2. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty well up in rich generosity. Ini bukan gereja yang makmur, ini gereja yang miskin. Sangat miskin. Dan mereka sedang mengalami tantangan yang luar biasa. For I testify, nih listen. I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability entirely on their own. Entirely on their own, jadi gak ada yang paksa maksudnya gitu. Inisiatif sendiri. Ya kan? Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Roma tadi, itu mereka memohon, mereka minta kepada Rasul Paulus, hey wait, don't count us off, give us the opportunity to bless the church in Jerusalem. Itu mereka enthusiastically, mereka maksa bahkan, ya, they eagerly take up an offering. Dan kemudian dibilang gini, they urgently pleaded with us, itu ayat yang keempat, for the privilege of sharing. Jadi Anda tahu nggak? Kalau Anda bisa share, that's actually a privilege.
That's a privilege. Itu satu kehormatan, satu kesempatan yang mulia yang gak sembarangan. Dan gak semua orang diberikan privilege. Kalau privilege berarti gak semua orang bisa, betul gak? Jadi kalau Anda diberikan kesempatan untuk memberi, know that it's a privilege. They urgently pleaded with us, please give us a chance to thank the church back. In this service to the Lord's purpose. Ayat 5, and they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord. Jadi mereka memberikan pertama-tama itu mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Jadi before you can give your substance to the purpose of the Lord, you must first give yourself to the person of the Lord. Before you can give your substance to the purpose of the Lord or to the promise of the Lord, you must first give yourself to the person of the Lord. Yang Tuhan cari bukan harta kalian, tapi hati kalian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini Anda perhatikan baik-baik. Ini Paulus memberikan komparasi ini. Dia memberikan komparasi ini kepada orang-orang di Korintus. Paulus bilang, kamu harusnya malu melihat gereja-gereja di Makedonia. Mereka di tengah-tengah cobaan, tantangan, penderitaan, dan di tengah-tengah kemiskinan yang amat sangat. Tetapi mereka ini menganggap satu kehormatan, kesempatan yang mereka nggak sia-siakan. Bahkan mereka urgently plead to us. So that mereka diizinkan untuk ikut serta dalam kehormatan untuk berbagi, untuk memberi. Mereka memberi bahkan melebihi kemampuan mereka. Dan kemudian di sini dibilang, ini teguran Rasul Paulus kepada orang Korintus yang di ayat ke-7 dan ayat ke-9, coba Anda perhatikan. Ayat ke-7 bilang, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Nah ini, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih yang apa yang dimaksudkan Tuhan? Yang dimaksudkan Paulus? It is the grace of giving. The grace of giving. Why grace of giving? Because, again, ingat grace itu apa? Grace is the virtue, a moral character from God. Kualitasnya Tuhan. The grace of giving. Jadi, since you excel in everything, Paulus tidak menyangkali bahwa gereja Korintus gereja yang hebat, gereja yang modern, progresif, hip, up and coming church yang benar-benar hebat, tetapi kurang satu hal. Dia katakan, you complete earnestness and in love we have kindled you, but see that you also excel in this grace of giving. Mungkin Anda tahu banyak firman Tuhan, Anda setia melayani, Anda dikenal baik di kalangan orang, tapi Tuhan katakan, see that you know also, you excel. Excel berarti melebihi batas dasar. Excel itu melampaui, beyond the threshold of limit. Excel, itu yang terbaik. That you excel in this grace of giving. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Lihat itu, lihat Anda tarik dua garis paralel itu. Yang kita ingat tadi dari Yohanes 10 ayat 10 dikatakan. Ya kan? Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi. Dan dia tidak memberi yang biasa-biasa. Dia memberi abundantly. Tuhan kita memberi abundantly. Dan dikatakan dia adalah Tuhan yang berkorban atas segalanya. Yohanes 10 ayat 10 dibilang, I am the good shepherd who laid down my life as a sacrifice for the sheep. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ajak Anda saat kita memasuki masa Advent, penantian kita dan mengingat menuju kepada Kristus, menghargai Dia. Jangan lupa siapa Tuhan kita. Siapa Dia? Apa karakternya? Apa yang Dia lakukan? What is the nature of God? Dia adalah Allah yang full of grace. Dia adalah Allah yang more than enough. He is a God who is generous beyond belief. Dan di sini sebagaimana apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. See that you excel in this grace of giving.
For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Hari ini kalau Anda pelajari konteks dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9, ini bukan generosity in relational. Bukan generosity in abstract. Tapi ini generosity yang sangat konkret dan sebenarnya konteks dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 sebenarnya bukan cuma 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 tapi sampai ke 2 Korintus 9 pasal berikutnya Anda baca. Itu konteksnya adalah generosity in finance, in financial giving. Jadi very specific. Dan dari awal kita sudah menetapkan di gereja ini kita bukanlah gereja yang alergi untuk bicara mengenai finance. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang generous. Dan finances bukan sesuatu yang tabu di gereja ini. Karena Tuhan kita juga, kalau Anda lihat Tuhan Yesus di Alkitab, yang paling banyak berbicara mengenai uang, keuangan, memberi dan memberi keuangan, ya adalah Tuhan Yesus. If you have problem with that, then you choose a wrong God. You have a wrong concept of church. Bahkan dia katakan, akar dari segala kejahatan bukan uang, tapi cinta akan uang. Cinta itu adalah a devotion that you attach to something. Kalau Anda mencintai seorang, berarti you are devoted to that person. Kalau Anda mencintai sesuatu, ya you are devoted to that thing. Nah itu yang menjadi akar. Because you have a misplaced devotion on things. Instead of on God as the source, you place your devotion on His things. Instead of the Creator, you place your devotion on the creation. That's the root of evil. Buat kita uang itu adalah instrumen, alat, keset. We treat money the same way we treat feeling. We don't let it be in charge, but we're not gonna neglect it. Because money can tell easily the value of our heart, of our life. Feeling juga begitu. Feeling nggak boleh dijadikan in charge, tapi juga nggak bisa di-ignore. Feeling is a sensor that God placed in our life. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ajak Anda hari ini belajar dari gereja Makedonia. Di tengah kemiskinan, pencobaan mereka nggak kehilangan sukacita. Dan oleh karena sukacita mereka bahkan di tengah-tengah kekurangan, mereka melimpah di dalam pemberian. Dan mereka memberi secara finansial mensupport gereja di Yerusalem. Saya mau ajak Anda, mereka mengerti bahwa mereka sudah diberkati oleh gereja di Yerusalem. Oleh sebab itu, they know that the least they can do is to help them financially. Saya mau ajak setiap daripada Anda, be generous by all means, give to all. But don't forget also to give to your house. And if this is your house, kalau ini adalah rumah Anda, kalau ini adalah rumah yang dimana Anda dirawat, dibesarkan, dipayungi, anak-anakmu dididik, pernikahanmu dibina, kamu di counsel, kamu mendapatkan pendampingan secara pastoral, then you have to bring your financial support to this church. Oh, saya nggak tabu ngomongin, saya nggak takut, karena ini bukan buat saya, ini buat Anda. Saya mau make sure ini diucapkan supaya Anda diberkati oleh Tuhan. By all means, give to any other cause. But don't neglect your house. Don't neglect your house. And if you have been blessed by the house, then you must bless the house. Jangan pernah lupa, orang yang sudah pernah menolongmu, mereka yang berjasa dalam hidupmu. Kitab Ibrani katakan, pemimpin yang memimpin dengan baik, itu wajib mendapatkan double honor. Gembala Anda bukan orang yang sempurna, tetapi dia orang yang selalu akan terdepan untuk bisa menolong Anda di dalam kebutuhan Anda. Dia yang ada di sini. Hormati dia, support dia. More emotionally and financially, and this is the church that can only exist because of all of you. Because of all of you. Through your generosity. Tuhan kan nggak nyuruh Alkitab, Tuhan nggak nyuruh malaikat untuk memberikan kepada gereja. Tuhan suruh Anda. Saya mau ajak Anda hari ini untuk bisa belajar sama-sama. Biarlah hari ini seperti permohonan Paulus kepada gereja Korintus, see to it that you excel in this grace of giving. Grace of giving.
Why is it called grace? Because it's the character of God. God is a generous God. We're not original in generosity. God is. Because generosity begins with God because He's a generous God. Let's pray. Father, we thank you this evening for your word. I pray, oh God, that we heed the word of Apostle Paul. Hamba berdoa biar kami boleh mendengarkan permohonan daripada Rasul Paulus. See to it that you excel also in this grace of giving. Father, give us, enlarge within us, this grace called grace of giving. Help us, oh God, to never forget those who labor among us. Biar kami tidak melupakan orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Biar kami boleh memberikan kepada gereja lokal yang membesarkan, merawat kami, melindungi kami, mendampingi kami. Dan juga bersama-sama berjalan bersama-sama kami di dalam kehidupan, dalam masa baik maupun masa buruk dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa biar Engkau memberkati setiap jemaat-Mu hari ini. Hari ini hamba berdoa biar setiap hati boleh terarah hanya kepadamu, biar kami boleh mengenal siapa Tuhan kami, dan Dia adalah Tuhan yang murah hati, dan kami boleh mengenal isi hatinya yang terkandung di dalam Injilnya, yaitu Injil kasih anugerah yang mencerminkan kemurahan hati Tuhan, yang membebaskan manusia daripada belenggu dosa, dan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Ia datang untuk memberkati, untuk memberikan kepada kami. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Wow, oke. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Buat setiap saudara yang menyaksikan di rumah,